Halo semuanya, saya Nikomang Aryani dan Lohgede Dinda Febriana dari Akuntansi A semester 4. Pada kali ini kami akan membahas tentang media input sistem informasi akuntansi dan formulir yang digunakan. Yang pertama kami akan membahas tentang media input sistem informasi akuntansi. Media input berfungsi untuk memasukkan data atau perintah dari luar sistem komputer ke dalam memori, guna diproses dan diolah dalam prosesor, sehingga menghasilkan output yang diinginkan. Yang kedua, kami akan membahas tentang transaksi kas atau bank. Transaksi kas atau bank adalah transaksi yang mengakibatkan perubahan saldo kas atau saldo bank. Macam media input yang ditetapkan sebagai dasar pencatatan akuntansi keuangan meliputi bukti-bukti untuk pencatatan transaksi-transaksi, yaitu penerimaan kas atau bank dan pengeluaran kas atau bank. Media input yang digunakan untuk mencatat transaksi diantaranya 1. Bukti bank masuk untuk mutasi penerimaan bank. 2. Bukti bank keluar untuk mutasi pengeluaran bank. 3. Bukti kas masuk untuk mutasi penerimaan kas. 4. Bukti kas keluar untuk mutasi pengeluaran kas. Yang ketiga, kami akan membahas tentang transaksi non-kas atau bank. Transaksi non-kas atau bank adalah segala sesuatu transaksi keuangan yang tidak menggunakan media kas atau bank, sehingga tidak mempengaruhi posisi kas atau bank perusahaan. Transaksi-transaksi non-kas atau bank. Yang pertama, pendapatan dan piutang pelanggan. Pendapatan yang berasal dari penjualan kredit pada akhirnya menimbulkan piutang pelanggan. Yang kedua, pembelian atau utang usaha. Pembelian khususnya yang dilakukan secara kredit menimbulkan utang usaha. Yang ketiga, memorial. Transaksi memorial adalah segala sesuatu transaksi yang menggunakan bukti memorial atau MM sebagai media pencatatan dalam akuntansi. Yang keempat, kami akan membahas tentang koding bukti dasar. Koding adalah suatu kegiatan dalam pengolahan data keuangan dengan memberikan kode berupa karakter, biasanya berupa huruf atau angka, atau kombinasi di antara keduanya. Adapun tujuan koding adalah untuk tercapainya keseragaman dalam penerapan sistem informasi akuntansi dan untuk dapat mengidentifikasi data posting untuk tujuan proses dan pelaporan. Selanjutnya yaitu macam coding. Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa bukti bank masuk diberi kode BM diperuntukkan bagi seluruh transaksi keuangan yang masuk ke dalam rekening bank yang dimiliki perusahaan. BK adalah kode untuk mencatat segala transaksi keuangan perusahaan yang melibatkan pengeluaran sejumlah tertentu dalam rekening bank perusahaan. Bukti kas masuk atau KM adalah diperuntukkan bagi transaksi yang menandai masuknya sejumlah uang tertentu secara kas atau tunai ke perusahaan. KK adalah kode untuk mencatat transaksi kas keluar. Dampak dari pencatatan KK adalah berkurangnya saldo atau jumlah kas perusahaan. Yang kelima, kami akan membahas tentang pencatatan data transaksi. Melalui media input dan formulir yang digunakan, semua transaksi keuangan dan akuntansi, baik yang melalui kas, bank, ataupun memorial, akan dimasukkan dalam proses akuntansi sesuai dengan siklus akuntansi yang berlaku di suatu perusahaan. Hal yang perlu diperhatikan dalam pencatatan data transaksi yaitu item data yang dicatat dan proses data. Yang keenam, kami akan membahas tentang formulir. Apa sih itu formulir? Formulir adalah selai kertas yang memiliki ruang untuk diisi dengan beberapa informasi yang diperlukan sebagai dasar pencatatan atas suatu transaksi atau kegiatan yang bernilai ekonomi suatu organisasi tertentu. Adapun jenis-jenis formulir yang dibedakan menurut sumbernya. Yang pertama, formulir yang dibuat dan disimpan oleh organisasi. Yang kedua, formulir yang dibuat oleh organisasi tapi dikirim dan disimpan oleh pihak luar organisasi. Dan yang ketiga,
Formulir yang dibuat oleh pihak luar organisasi, tapi diterima dan disimpan oleh internal organisasi. Dalam hubungannya dengan sistem informasi akuntansi, formulir mempunyai beberapa manfaat, yaitu merekam data transaksi, mendapatkan bukti asli atas terjadinya suatu transaksi, menetapkan penanggung jawab suatu transaksi melalui tanda tangan yang ada pada setiap formulir, dan menyampaikan informasi pokok dari satu orang ke orang lain di dalam organisasi atau keluar organisasi. 3 jenis formulir untuk memasukkan data dalam sistem. Yang pertama, formulir entry satu rekaman. Digunakan untuk menambah, menghapus, atau memodifikasi data di satu rekaman tabel tertentu. Yang kedua, formulir entry bentuk tabel. Bentuk formulir seperti kertas kerja untuk memasukkan banyak data atau sekumpulan kegiatan dalam satu tabel. Yang ketiga, formulir multi tabel. Berisi banyak tabel dan masing-masing tabel memuat banyak kegiatan atau data. Selanjutnya yaitu formulir elektronik. Di era ekonomi digital ini, kita juga mengenal adanya formulir elektronik yang banyak digunakan pada sistem informasi. Formulir elektronik ini sekarang banyak dipakai di perbankan, di dunia penerbangan, atau restoran dan rumah makan. Formulir elektronik ini dapat dibagi menjadi 6 tingkatan, yaitu yang pertama statik. Bentuk dasarnya berupa kertas, dan setelah diisi, data akan dimasukkan ke dalam komputer secara manual. Yang kedua editable. Pengisi dapat menuliskan data yang dimaksud secara manual, tetapi masih bisa diedit. Yang ketiga, fillable. Pada tingkat ini, data yang telah diisi tidak lagi dapat diubah. Yang keempat, validating. Dokumen yang dimasukkan dalam database dapat menyediakan umpan balik kepada pengisi. Yang kelima, smart. Pada tingkat ini, formulir elektronik memiliki 2 cara untuk merespon isi, yaitu memberikan umpan balik atau memodifikasi formulir itu sendiri sesuai dengan format yang dikehendaki. Yang keenam, connected. Pada tingkatan tertinggi ini, formulir elektronik dapat memanfaatkan dan terhubung dengan segala bentuk media elektronik yang ada. Contoh formulir elektronik. Dari gambar di atas, terlihat bahwa suatu perusahaan jasa pengiriman barang telah memanfaatkan formulir elektronik dalam mendukung bisnisnya, sehingga produk berupa layanan yang disediakan bisa diakses siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Selanjutnya, kami akan membahas tentang formulir-formulir kas atau bank. Konsep yang dianut pada formulir-formulir kas atau bank adalah bank minded, artinya organisasi atau perusahaan sepenuhnya menggunakan jasa bank untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran uangnya, sehingga ketergantungan perusahaan pada kasir bisa diminimalisir. Pada konsep bank minded ini, semua pemasukan uang atau termasuk uang kas akan dicatat melalui bank. Demikian pula, pengeluaran kas tunai juga diminimalisir sehingga bila terdapat pengeluaran kas yang sangat mendesak, bisa dikeluarkan dari kasir untuk jumlah yang kecil saja. Selanjutnya, kami akan membahas tentang formulir bukti kas kecil keluar atau BKKK. Pada formulir bukti kas kecil keluar di atas dibuat dalam 3 rangkap dengan distribusi untuk 1. Akuntansi sebagai lampiran buku pengeluaran kas kecil dan berwarna merah muda. 2. Keuangan sebagai penerima kas kecil dari kasir dan nanti akan dipertanggungjawabkan pada akhir periode berwarna hijau. 3. Bagian terkait yang memerlukan kas kecil tersebut yang nantinya harus dipertanggungjawabkan dengan menyerahkan bukti eksternal berwarna biru. Adapun pihak yang harus menandatangani dokumen bukti kas kecil keluar ini yaitu 1. Keuangan sebagai penerima kas kecil dari kasir dan nanti akan dipertanggungjawabkan pada akhir periode. 2. Kasir sebagai pengeluar kas kecil. 3. Supervisor dari bagian terkait yang memerlukan kas kecil tersebut. Adapun informasi yang harus diisi dalam formulir bukti kas kecil keluar yaitu 1. Nomor bukti kas kecil keluar dan tanggal transaksi. 2.
dibayarkan kepada dan bagian yang menerima kas kecil. 3. Nomor akun dan jumlah rupiah kas kecil yang dibayarkan. 4. Keperluan atas pembayaran kas kecil tersebut. 5. Terbilang untuk memastikan jumlah yang ditulis dalam angka adalah benar. Selanjutnya, kami akan membahas tentang bentuk formulir kas atau bank yang kedua, yaitu bukti bank masuk atau BBM, di mana formulir ini untuk menampung seluruh transaksi penerimaan uang melalui rekening bank. Buku ini menganut paradigma bank minjet, artinya tidak mengenal penerimaan uang berupa tunai, sehingga semua penerimaan harus masuk ke dalam rekening bank. Dalam formulir bukti bank masuk atau BBM di atas dibuat dalam 3 rangkap dengan distribusi untuk 1. Akuntansi dengan didukung bukti transaksinya dan berwarna hijau. 2. Keuangan berwarna putih. 3. Bagian terkait yang berhubungan dengan bank masuk tersebut berwarna biru. Adapun pihak yang harus menandatangani dokumen bukti bank masuk yaitu 1. Kasir sebagai pembuat bukti bank masuk. 2. Penyetor, biasanya siapa saja yang dipercaya untuk melakukan penyetoran ke bank harus tanda tangan sebelum berangkat ke bank dan sewaktu di meja kasir. 3. Supervisor keuangan sebagai mengetahui bahwa aktivitas penyetoran uang tunai, cek atau giro biliet ke bank tersebut. Adapun informasi yang harus diisi dalam formulir bukti bank masuk yaitu 1. Nomor bukti bank masuk yang pre-numbered dan tanggal transaksi. 2. Diterima dari dan alamat penyetor cek atau giro biliet. 3. Nomor akun dan nomor cek atau biliet giro yang disetorkan. 4. Keterangan atas penerimaan cek atau biliet giro tersebut. 5. Terbilang untuk memastikan jumlah yang ditulis dalam angka adalah benar. Selanjutnya, kami akan membahas tentang bentuk formulir kas atau bank yang ketiga, yaitu bukti bank keluar atau BBK, di mana formulir ini untuk menampung seluruh transaksi pengeluaran uang melalui rekening bank, di mana buku ini menganut paradigma bank minjet, artinya tidak mengenal pengeluaran uang berupa tunai kecuali pengeluaran kas kecil dalam jumlah yang terbatas. Pada formulir bukti bank keluar atau BBK di atas dibuat dalam 3 rangkap dengan distribusi untuk 1. Akuntansi dengan didukung bukti transaksinya dan berwarna merah tua. 2. Keuangan berwarna putih. 3. Bagian terkait yang berhubungan dengan bank keluar tersebut berwarna biru. Adapun pihak yang harus menandatangani dokumen bukti bank keluar yaitu 1. Kasir sebagai pembuat bukti bank keluar. 2. Supervisor keuangan sebagai menyetujui suatu pembayaran dengan mengurangi rekening bank melalui cek atau giro biliet bank. 3. Manajer keuangan sebagai pejabat yang mengesahkan. Adapun informasi yang harus diisi dalam informasi bukti bank keluar yaitu 1. Nomor bukti bank keluar yang pre-numbered dan tanggal transaksi. 2. Dibayarkan kepada dan alamat penerima pembayaran. 3. Nomor akun dan nomor cek atau biliet giro yang dibayarkan. 4. Keterangan atas pengeluaran cek atau biliet giro tersebut. 5. Terbilang untuk memastikan jumlah yang ditulis dalam angka adalah benar. Selanjutnya, kami akan membahas tentang formulir non-kas atau bank. Yang dimaksud dengan formulir non-kas atau bank adalah bukti memorial atau BM. Bukti memorial ini berfungsi sebagai bukti transaksi memorial oleh bagian akuntansi saja. Sifat dari transaksi itu adalah non-kas atau bank, artinya transaksi itu tidak melibatkan dan tidak mempengaruhi posisi kas atau bank baik dari sisi debit atau kredit. Dalam formulir bukti memorial dibuat hanya 1 rangkap saja untuk bagian akuntansi,
di mana dokumen ini harus dipertanggungjawabkan pada akhir periode. Pihak yang harus menandatangani bukti memorial ini yaitu 1. Staf akuntansi sebagai pembuat bukti memorial. 2. Supervisor akuntansi sebagai mengetahui suatu transaksi memorial. 3. Manajer akuntansi sebagai pejabat yang menyetujui. Adapun informasi yang harus diisi dalam formulir bukti memorial yaitu 1. Nomor bukti memorial yang ditulis tangan dan tanggal transaksi. 2. Dibayarkan kepada dan alamat penerima pembayaran. 3. Nomor akun dan rupiah debit dan kredit yang di memorial. 4. Keterangan atas memorial tersebut. 5. Jumlah rupiah yang di memorial. Selanjutnya, kami akan membahas tentang formulir gudang dan pesanan barang. Pada formulir ini, lebih pada memenuhi keperluan akuntansi keuangan. Bentuk dan informasi yang diharapkan berbeda-beda mengikuti keperluan organisasi. Jadi, sifat dari formulir ini adalah spesifik dan subjektif. Pada contoh formulir di atas, kartu gudang dimaksudkan untuk mengetahui posisi suatu aset atau barang tertentu. Selanjutnya, pada gambar surat pesanan barang di atas dimaksudkan untuk melakukan pemesanan suatu aset atau barang tertentu. Oleh karena itu, lajur atas perlulah diperjelas informasi kepada siapa pemesanan barang tersebut ditujukan. Sekian pembahasan dari kami mengenai media info dan formulir yang digunakan. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga dinyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan tentang pembahasan-pembahasan dari kami selanjutnya. Terima kasih.